masyarakat Indonesia. Shalom Indonesia. Nyanyikan nyanyian baru bagimu, oh Yesusku. Ku bermasmur bagimu, sebab Engkau sangat baik. Ku dipulihkan dan diberi kuasa. Sekarang ku mau, ku hidup bagi Tuhan. Nyanyian baru bagimu, oh Yesus. Bermasmur bagimu, sebab Engkau sangat baik. Ku dipulihkan dan diberi kuasa. Sekarang ku mau, ku hidup bagi Tuhan. Nyanyian baru bagimu, oh Yesusku. Bermasmur bagimu, sebab Engkau sangat baik. Ku dipulihkan dan diberi kuasa. Sekarang ku mau, ku kudus bagi Tuhan. Ku dipulihkan dan diberi kuasa. Sekarang ku mau, ku kudus bagi Tuhan. Ku dipulihkan dan diberi kuasa. Sekarang ku mau, ku kudus bagi Tuhan. Ku dipulihkan dan diberi kuasa. Cara ku mau, ku kudus bagi Tuhan.
diberi kuasa. Sekarang ku mau ku hidup bagi Tuhan, bagi Tuhan. Oh, kudus bagi Tuhan. Ya, shalom semua yang ada di live Zoom dan di live YouTube. Jumpa lagi dengan saya, Joseph Paulsang, apologet Kristen dari tanah Eropa, tanah orang merdeka, di mana orang-orang bebas menyatakan pendapatnya dan bebas mengaktualisasikan dirinya selama dia tidak membahayakan dan merugikan orang lain. Hari ini tema kita adalah balada guru Prancis Charlie Hebdo, orang Islam, dan Omega Suparno. Kalau Anda lihat di YouTube, judulnya adalah Guru Prancis Charlie Hebdo, Omega Suparno, dan si Abdul. Ya, bagus sekali nih ya temanya ya. Ini sedang heboh di Eropa. Eropa yang begitu merdeka, yang begitu tenang, kemudian menjadi heboh gara-gara masalah pembunuhan seorang guru di Prancis. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati acara ini, kiranya Tuhan membuka mata hati setiap orang yang mendengarkannya. Nah, kiranya Tuhan memberikan rema dan memberikan pencerahan-pencerahan yang baru kepada orang-orang yang mendengarkan acara ini kapanpun, dimanapun. Sehingga semua orang yang memutar ulang siaran ini pun juga diberkati dan akan mendapatkan hal-hal yang berguna dalam hidup mereka dan membuka wawasan mereka, dan mereka bisa bertemu kebenaran yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya. Ya, oke, tadi seperti biasa, karena laptop tua maka ada kendala-kendala teknis. Oke, mudah-mudahan suara saya cukup terjelas, dan teman-teman yang ada di live Zoom dan di live YouTube, Anda bisa mendengarnya dengan jelas. Ya, saya tidak akan berbasa-basi, kita langsung sesuai tema. Di dalam beberapa hari terakhir ini, ya mulai hari Jumat yang lalu kalau nggak salah ya, atau hari Sabtu ya, ada seorang guru di Perancis, dia seorang guru yang baik ya, dan kemudian tiba-tiba ketika dia mengajar, dia seorang guru yang mengajarkan tentang sosiologi ya, jadi dia mengajarkan tentang kebebasan bicara di Eropa, bahwa setiap orang punya hak untuk berbicara. Nah, salah satunya yang dia tampilkan adalah kartun-kartun dari Charlie Hebdo. Sebenarnya kartun-kartun yang ditampilkan itu bukan hanya tentang Islam ya, tapi dia ceritakan semuanya. Karena kalau Charlie Hebdo ini memang pada kenyataannya dia bukan mengkritik
Islam, ya, tetapi dia mengkritik kehidupan sosial dan politik. Jadi segmen dari tabloid ini adalah sosial politik, ya. Dan mereka membidik masyarakat Eropa, masyarakat di Perancis yang rata-rata memang kelas sudah ada di kelas yang berada, artinya nggak lapar begitu ya. Dan dia mengkritik juga kebijakan-kebijakan politik yang diputuskan oleh pemerintah yang kerap kali melindungi Islam. Juga Prancis sendiri pernah menderita karena perang agama, ya. Itulah sebabnya orang-orang Prancis sama seperti di Jerman memisahkan kehidupan beragama dengan berpolitik. Dan di Belanda juga ya sudah, dan rata-rata di Uni Eropa memisahkan kehidupan beragama dan politik. Mereka tidak mencampur adukan. Nah, namun ketika kedatangan orang-orang imigran ini di Eropa membuat satu perubahan baru, maka orang-orang Eropa ini mulai melihat ada banyak sekali kekerasan atas nama agama yang justru bukan dilakukan oleh mayoritas, yaitu Kristen atau Katolik, ya, tapi justru dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam. Nah, 5 tahun yang lalu, kalau Anda ingat, ada pembantaian di kantornya Charlie Hebdo, gara-gara si Charlie Hebdo itu menampilkan karikaturnya Muhammad, ya. Ya, salah satunya karikatur yang Anda lihat di background saya. Ya, ini adalah karikatur-karikatur yang ditulis oleh Charlie Hebdo. Di Eropa, jangankan Muhammad yang nabi asing, nabi nggak jelas, bahkan mereka juga berani mengkritik kekristenan dan tidak ada yang dibunuh gara-gara mengkritik kekristenan. Ya, terutama di abad liberasi ini, ya, di abad liberalisasi mulai abad ke-18. Karena mulai abad ke-18, dengan bangkitnya teolog-teolog liberal membuka mata setiap orang bahwa ternyata agama adalah sebuah ranah pribadi yang harus dipisahkan juga dari politik sosial dan juga bahkan dari sains, ya. Dan orang-orang Eropa ini mulai sadar bahwa sebenarnya agama adalah sebuah penghayatan pribadi dan tidak bisa dibawa ke ranah publik. Ketika agama itu dibawa ke ranah publik, maka akan menjadi hal-hal yang mengerikan, seperti halnya dengan yang terjadi di Eropa selama ini, ya. Jadi saya kasih tahu, sejak abad ke-18, dengan bangkitnya teolog-teolog liberal, itu memerlukan terobosan bagi Eropa untuk beragama dengan sehat. Ya, jadi selama 3 abad, ya, jadi zaman puncaknya itu perang salib, ya, selama 3 abad orang berani beda dengan gereja, bisa dibunuh, ya. Makanya itu puncaknya adalah Martin Luther, ya, dari perang salib sampai ke Martin Luther, maksud saya begitu. Jadi dari abad ke-12 selesai perang salib, gereja mulai membabi buta, ya, karena merasa dia sudah mengatasi semuanya, bahkan Islam pun sudah ditaklukkan, ya, sudah ditaklukkan. Kemudian dia tampil menjadi Tuhan. Gereja jadi Tuhan, Tuhannya dipatungkan, ya. Tuhannya taruh di dalam kotak, kemudian gereja menjadi Tuhan. Dan orang yang menentang gereja dan tidak sama dengan gereja itu bisa dibunuh, ya, bukan cuma di penjara, bukan cuma di anatema. Kalau di zaman Konsili Nikaya itu cuma di anatema, ya. Tetapi setelah perang salib selesai, gereja menjadi haus darah, dan gereja itu bisa bunuh orang yang nggak sama dengan gereja. Bukan cuma di anatema itu diasingkan, ya, atau ya di penjara. Tapi setelah abad ke-12 orang bisa dibunuh gara-gara masalah agama, ya, di Eropa ini. Nah, selama 300 tahun puncaknya adalah surat pengampunan dosa. Saya tidak berkata itu Katolik sesat, ya. Anda salah yang mengatakan Katolik sesat. Surat indulgensia itu hanya sebagian sejarah kelam dari gereja. Jadi bukan seluruhnya, ya. Jadi Anda jangan gara-gara yang sepotong ini Anda mengeneralisir yang seluruhnya Katolik sesat. Bukan.
Enggak, kalau nggak ada Katolik, Anda juga nggak akan punya sejarah gereja, ya. Jadi tidak semua Katolik itu juga setuju dengan hal tersebut, ya. Hanya ada satu yang menolak dengan keras, yaitu Martin Luther. Dan Martin Luther sendiri pun banyak kecacatannya, ya. Martin Luther sendiri menimbulkan gap antara Katolik dengan Protestan, sehingga dengan statement Martin Luther bahwa Paus saat itu, jadi bukan Katoliknya ya, tapi Paus di saat itu adalah antikristus. Jadi kemudian orang-orang, terutama orang-orang Pentakosta dan karismatik kan terus latah kan menganggap bahwa Paus adalah, semua Paus itu antikristus. Enggak ya, salah Anda kalau berpikir demikian. Anda tidak boleh mengeneralisir satu kejadian mewakili semuanya. Berbeda ketika Anda berbicara tentang Islam. Dari lahirnya Islam sampai dengan detik hari ini, Anda akan melihat Islam itu setiap generasi selalu ada pertumpahan darah atas nama agama Islam. Bahkan sampai hari ini. Ya. Oke, ini ada yang mau sumpah serapah, saya persilakan dulu supaya nanti malam jangan empat ya. Oke, saya buka dulu mute-nya. Sebentar ya. Teman-teman kalau mau bicara, raise hand dulu baru boleh ngomong ya. Kalau enggak, akan saya mute, bahkan saya remove sehingga Anda nggak bisa. Sini lagi. Siapa nih? Farhan. Iya, silakan Farhan buka mute-nya. Halo, selamat malam Paul Ya, Jong. selamat malam. Nama saya Paul Zhang, bukan Ya, Paul Zhang. Sekali lagi Anda bilang Zong, saya remove Anda ya. Oh, Paul Zhang, sorry. Iya, Karena sebut nama orang dengan benar. Di YouTube di WA itu banyak komentar Zong. Sorry, saya kan nggak tahu ya. Ya. Pak Paul Zhang ya. Saya orangnya masih hidup ya. Kalau sudah mati terserah ya. Tapi kalau saya masih hidup, jangan panggil saya Zong. Sekali kamu orang panggil saya ya. Ya, jangan macam-macam kamu ya. Saya dengarkan Anda mengatakan bahwa jangan mengeneralisasi sesuatu atas satu kejadian. Benar nggak? Betul. Yang saya dengar masih benar? Betul. Nah, dengan melihat judul ini, saya menyimpulkan bahwa ini adalah penggiringan opini dari Anda dengan atas satu kejadian yang korban satu, yang bahkan secara motif pun masih diselidiki. Anda udah memberi sebuah kesan, sebuah kesan dan pesan ya. saya paham pesan yang mau Anda kirim ke viewer Anda, saya paham. Pesannya apa? Dan ini sangat sangat tidak saya sebentar. belum lagi ngomong, pesannya apa? Nah, pesan Anda seperti ingin, apalagi tadi notes di terakhir ketika Anda tadi bicara sebelum membuka mic, bahwa beda dengan Islam, di setiap generasi mereka terjadi pertumpahan darah atas nama Islam. Nah, ini note Anda kan yang tadi kan. Nah, seperti ini yang saya bilang, Anda ini hipokrit atau munafik. Ketika Anda mengatakan satu sisi Anda tidak boleh mengeneralisasi suatu kejadian, tapi Anda mengeneralisasi kejadian yang bahkan jauh di Perancis, yang korbannya hanya satu. Anda lupa, setahun yang lalu, bahkan belum setahun yang lalu, di New Zealand, bayangin 51 orang dibunuh, ya, ditembaki sedang melakukan ibadah. Apakah Anda ada toleransi untuk itu? Itu yang saya maksud. Yang nembakin siapa? Loh, yang nembakin orang Kristen jelas kok. Gundulmu peang orang Kristen. Kenapa? Gundulmu peang orang Kristen. Loh, gundulmu peang gimana? Jangan, kamu setiap sama kali lihat orang kulit putih bule, kamu bilang itu Kristen, goblok lu. Oh enggak, ada. Baca kamu kasih bukti aja. Dah, kamu diem aja kasih bukti. Baca dong Pak Fauzan. Oh, saya baca lebih banyak dari kamu, ya. Oh, belum tentu. Oh, saya jamin. Saya baca bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, saya baca bahasa Ibrani, saya bahasa Yunani, ya. Sebentar dong, Anda kan yang tuan rumah, masa saya nggak dikasih kesempatan ngomong dan Anda potong sih? Iya, tapi kalau kamu ngomong langsung bilang itu pembunuhan di New Zealand orang Kristen yang bunuh, kamu memang setan alas gundulmu peang gitu. Baca lagi yang benar beritanya. Nanti kita baca. Nah, iya, baca lagi beritanya. Kamu diam dulu, kamu cari dulu, saya mute dulu kamu. Enggak, sekarang saya tanggapin lagi. Kamu saya mute dulu, kamu cari, kalau sudah raise hand lagi, terus bawa ke sini beritanya, ya. Kalau itu orang Kristen. Boleh ya, kamu kasih dulu. Kalau ngomong sama saya pakai data ya.
Gunung yang kamu mengatasnamakan. Tidak ada, setelah abad ke-18, tidak ada orang bunuh orang lain atas nama Yesus Kristus, atas nama Kristen ya. Nggak ada. Sebelum abad ke-12, sebelum abad ke-9, sebelum Perang Salib juga nggak ada. Pembunuhan mulai dari abad ke-9 sampai ke-12 karena orang Islam dia membantai semua peziarah-peziarah yang pergi ke Yerusalem. Karena tanah Yudea saat itu dikuasai oleh Muslim. Dan orang-orang Kristen yang pergi ke Yerusalem kemudian dibantai di sana. Nah, kemudian setelah kira-kira 300-400 tahun, akhirnya gereja mulai diprotes sama orang-orang itu ya, diprotes. Dan akhirnya Paus mengizinkan pembantaian. Mengapa? Karena Paus saat itu mengalami kegelapan, kesesatan gereja di abad ke-9. Kalau gereja tidak mengalami kegelapan, maka gereja tidak akan memerintahkan pembantaian atas nama agama. Nah, jadi ketika Perang Salib itu terjadi, itu pun tidak ada gereja yang merestui. Itu adalah politik karena ketakutan dari kerajaan-kerajaan Roma. Ada dua, dan kerajaan-kerajaan lain, ya, Inggris, Prancis, semua. Dan mereka mengatasnamakan agama. Tetapi di dalam Kristen, kalau Anda membaca, di era Yesus dan para rasul, mereka tidak satu pun menumpahkan darah orang lain. Bahkan ketika Petrus, dia potong kupingnya hambanya imam besar yang menangkap Yesus, sama Yesus diambil kupingnya, ditempelkan lagi, dan disembuhkan. Kuping itu nempel ya. Nah, begitu. Ya, ini si Era Farhan, silakan kasih linknya dulu ya di kolom chat. Nanti Anda boleh bicara lagi, raise hand ya. Anda jangan bicara kalau sama saya menuduh sesuatu yang tidak pakai data. Ya, nanti kita akan debat kusir nggak karu-karuan kalau ngomong sama saya itu pakai data ya. Boleh ya, boleh ngomong tapi pakai data. Kalau nggak pakai data jangan ya. Langsung saya semprot kamu gundulmu peang ya. Artinya kamu macam Muhammad ya, yang cuma dengar dikit rasanya tahu banyak. Muhammad sama saya pinter saya jamin ya. Pengikut saya lebih banyak daripada pengikutnya Muhammad ya. Selama Muhammad hidup dan saya masih hidup, Muhammad hidup ya. Saya jadi nabi ke-26, Muhammad jadi nabi, pengikut saya jauh lebih banyak daripada pengikut Muhammad selama kita masih hidup. Nanti kalau saya mati, saya yakin pengikut saya akan lebih banyak lagi ya. Oke. Nah, jadi saudaraku, coba kita lihat dulu apa sih yang dilakukan oleh Charlie Hebdo sebetulnya. Sebentar ya, saya share konten dulu. Jadi yang dikritik oleh Charlie Hebdo itu bukan cuma Islam ya. Kita lihat gambarnya ini. Coba ini. Ini ulang tahunnya Charlie Hebdo. Ya. Lihat. Ini Katolik, karena mayoritas di Prancis kan Katolik ya. Terus ini orang Islam, dia sama-sama berusaha mematikan lilin cahaya kehidupan dari Charlie Hebdo, ceritanya begitu ya. Terus Anda lihat lagi ini kartun tentang Muhammad ya. Sayang saya nggak bisa bahasa Prancis ya. Ini kartun-kartun yang kemudian membuat Charlie Hebdo dimarahin oleh orang Islam ya. Charlie Hebdo mengkritik juga penggunaan media sosial, karena Charlie Hebdo kan dia media cetak ya kan, maka dia berusaha mengkritik media sosial karena media sosial itu menjadi bagian dari yang mematikan kreativitas, dia bilang begitu. Ini Islam Religion de Paix, kalau nggak salah artinya, kalau nggak salah ini Islam itu agama damai gitu ya, dan korbannya itu tadi ya, dia lagi mengkritik seperti itu. Terus lihat ini, dia mengkritik juga Amerika. Jadi jangan kamu pikir orang bule itu selalu Kristen, orang bule itu selalu pro Amerika. Mereka itu benci sekali sama Amerika ya, artinya bukan benci pengen bunuh, bukan, tapi melakukan dia melakukan tindakan-tindakan
kritikan sosial dan politik. Obama pun dikritik, ya kan, Trump pun dikritik, dan beginilah cara mereka menyatakan pendapat mereka. Nah, lihat ini, ya. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah masalah corona, gitu ya. Ini termasuk seperti ini. Ini masalah burka ya juga sama seperti itu ya, dikritik begitu. Sayang saya nggak bisa bahasa Prancis. Kalau bisa bahasa Prancis ada yang menerjemahkan, asik sekali ya, lucu-lucu. Ini ceritanya lucu-lucu ya, satu-satu kalau kita buka itu. Lihat ini. Ini kritikan-kritikan kepada Islam. Dan guru di Prancis ini melakukan kritikan terhadap bukan sama sekali melakukan kritikan, tetapi dia hanya menyampaikan bagaimana kritikan itu disampaikan. Dan yang disajikan itu bukan kartunnya tentang Islam saja, ya. Bukan tentang Islam saja yang disampaikan, tetapi dia semua dia sajikan, bahkan kartun tentang Katolik, tentang Yahudi, ya. Ya, karena mereka semua dikritik oleh Charlie Hebdo, ya, agama-agama ini, kemunafikan, termasuk kejadian skandal pedofilia di dalam gereja Katolik, sehingga gereja Katolik ditinggalkan, ya. Mengapa gereja Kristen Protestan di Eropa itu penuh dan gereja Katolik kosong? Karena sebelum Paus Francis yang sekarang ini yang membuka skandal itu, mereka menutupi dan mereka marah. Orang itu marah, bukan marah sama Tuhan, tapi mereka marah karena gereja seharusnya menyatakan kebenaran tapi justru menutupi. Makanya itu orang-orang mengkritik gereja. Dan kalau gereja Protestan kan karena terbuka untuk ya tidak merupakan hierarki. Jadi di dalam gereja Protestan mereka ketika ada skandal copot langsung pendetanya. Ya, karena pedofilia itu pelanggaran berat ya. Di Eropa ini 3 ya. Anda boleh free sex di sini, boleh homoseksual, Anda boleh jadi transgender, Anda boleh memilih jenis kelamin Anda tanpa ada takut dengan masalah hukum dan bahkan Anda dilindungi secara hukum. Tetapi yang tidak boleh adalah bersetubuh dengan mayat, bersetubuh dengan anak kecil di bawah umur. Wah, ini Muhammad banget ya, bersetubuh dengan mayat, bersetubuh dengan anak kecil di bawah umur, dan yang ketiga bersetubuh dengan binatang. Oh, dalam hadits ada tulisannya ya. Saya lupa itu haditsnya itu ya, pernah ditunjukkan, saya sampai kaget, tapi anggap aja itu hoak ya. Masa manusia bersetubuh dengan binatang sih. Yang nggak boleh itu 3 hal ini. Ya. Nah, hal-hal seperti ini adalah kejahatan, kriminal. Anda bisa dipenjara karena 3 hal ini. Nah, kemudian kalau Anda transgender, justru Anda akan dilindungi di sini. Nah, kalau gereja melakukan perzinahan atau seorang pendeta terus berzina dengan jemaat, oh itu bisa langsung dicopot. Mendingan si pendeta ini homoseks atau dia free sex sekalian daripada si pendeta ini berzina dengan jemaatnya. Oh, selesai itu nasibnya. Ya. Selesai. Dah, jangan mengembalakan lagi. Karena itu adalah pengkhianatan besar. Perselingkuhan adalah pengkhianatan besar dan itu masalah besar ya di Eropa. Seorang laki-laki yang selingkuh itu bisa dimiskinkan oleh negara, hartanya itu bisa dikuasai istrinya semua nanti. Ya, serius itu nggak main-main. Begitu wanita itu dihargai sekali di Eropa ini, nggak macam di Arab. Makanya kalau Anda lihat ada satu ini ya, ini cerita nih, ini lainnya ya. Ini Charlie Hebdo ini lagi pacaran sama Ustadz itu ya, sama Pak Ustadz. Dibilang, ayo dong kita bersayang-sayangan, ya kan? Dibilang begitu ya, karena mereka kan boleh homoseksual ya, jadi mereka cium-ciuman tuh. Yesus pun digambarkan dengan cara yang tidak senonoh, menurut saya nggak senonoh. Tetapi itulah cara mereka mengekspresikan, dan itu bukan pelanggaran hukum di sini. Nah, Anda lihat lagi kartun-kartunnya Charlie Hebdo ya. Nah, ini bentuknya Charlie Hebdo seperti tabloid ya, tabloid majalah kira-kira 2 kali A3 ya, 2 kali A3 itu apa? A5 ya berarti ya, A5 mungkin namanya. Seperti itu ya bentuknya Charlie Hebdo kalau Anda pengen tahu. Jadi guru ini dia menyajikan semua gambar-gambar ini, ya. Sama ini, kalau orang Islam itu, saya akan tadi ya orang tadi itu, saya akan
berjihad membela Muhammad, ya kan? Tapi dengan apa? Dengan bunuh. Kalau Charlie Hebdo dengan apa? Dengan tinta. Ya, makanya tintanya Charlie Hebdo itu lebih sadis daripada pedangnya Muhammad. Sama, YouTube saya lebih sadis daripada YouTube-nya daripada Al-Quran. Ya, YouTube saya sudah memurtadkan banyak orang Islam dan saya membaptis banyak sekali orang Islam ya, dan banyak orang email ke saya, inbox saya minta dibaptis dan saya arahkan ya. Ada beberapa pendeta di daerah yang nggak berani terima karena takut dijebak katanya. Kalau bilang kamu datangnya rame-rame atau dia dipanggil ke gerejamu supaya dia datang, dia butuh. Atau kalau misalnya dia mau sendirian ya rame-rame, jangan datang sendirian. Nah, nanti saya cerita Omega Suparno. Ya, saya nanti cerita Omega Suparno. Ya, ini seperti ini. Nah, ini ketika Islamic State mau didirikan, maka itu bukan Islam. Prancis, Eropa pun berkata demikian ya. Tidak boleh digeneralisasikan. Tapi pada kenyataannya mereka menamakan dirinya Islam. Ketika Taliban dia membakar sekolah-sekolah di Afghanistan, itu bukan teroris itu. Iya, bilang segala macam gitu ya. Jadi ini yang kemudian dikritik oleh Charlie Hebdo dan diizinkan. Setiap orang punya kebebasan untuk mengkritik kondisi. Anda bayangkan kalau Jokowi nggak bisa dikritik. Anda kebayang nggak sih kalau ada satu institusi nggak bisa dikritik, bahkan agama. Ketika institusi itu nanti melakukan penyelewengan, mungkin agamanya baik, tapi begitu diselewengkan, contoh ketika gereja Katolik menyembunyikan kasus-kasus pedofilia di gereja selama puluhan tahun, ya 1 abad terakhir, ya itu kan kasus kan 1 abad terakhir. Itu menjadi kemarahan, ya, dan gereja mengkritik habis-habisan dan gereja Katolik berusaha menutupinya dengan luar biasa sampai akhirnya Paus Francis itu paus yang hebat ya. Saya mengakui Paus Francis terlepas dari tuduhan beberapa orang karismatik bahwa Paus Francis adalah serigala berbulu domba, saya nggak setuju karena Paus Francis itu begitu luar biasa dan saya kagum sama beliau. Artinya saya tidak memuja beliau. Saya pun mengkritik beberapa kebijakan-kebijakan beliau, tetapi setidaknya Paus Francis ini, dia satu-satunya pemuka agama di dunia yang bisa mendamaikan 2 negara yang perang. Ya, kalau Islam kan memang hobi perang. Tapi Billy Graham pun nggak pernah melakukan, Reinhard Bonnke pun nggak pernah melakukan. Apalagi Benny Hinn, dia cuma cari duit doang. Paus Francis ini dia dikasih limosin dikasihkan, dia dikasih Harley Davidson dikasih buat charity semua, buat amal. Dia pergi tiap hari naik bis kota. Luar biasa sekali nih, hebat sekali ini Paus ya. Itu benar-benar menginspirasi saya, termasuk Mother Teresa. Jadi jangan Anda bilang bahwa Katolik itu sesat ya. Jangan sekali-kali Anda bilang Katolik itu sesat ya. Memang ada sebagian dari pemuka-pemuka agama Katolik di zaman itu yang menyesatkan, termasuk mendeklarasikan perang salib dan segala macam ya, menjual surat pengampunan dosa, termasuk menutupi kasus-kasus pedofilia di gereja karena penghakiman itu dari gereja. Gereja itu dihakimi pertama kali di dunia ini, karena gereja itu harus jelas benar salahnya, ya. Makanya gereja juga harus dikritik. Nah, kalau Anda lihat ini adalah pengandaian dari si Hebdo ini ya. Kalau radikal Kristen masuk ke gereja, masuk ke masjid, lalu menyembelih imamnya, ya. Apakah orang Islam akan berkata, itu bukan Kristen, mereka hanya minoritas aja dari sebuah agama yang luar biasa. Coba Anda lihat, kalau ada orang Islam yang menggorok leher orang Kristen, maka seluruh gereja akan berkata, itu bukan Islam, itu adalah sebagian oknum, ya. Sama seperti itu sebenarnya di Eropa juga begitu. Sekalipun ada kasus-kasus seperti ini, tidak pernah sekalipun orang Eropa berkata, itu bukan Islam. Sama dengan saya. Kalau tadi saya katakan yang dikritik oleh Farhan, Islam itu memang setiap generasi selalu ada perang. Dari lahirnya Islam, ya, Muhammad sendiri berperang untuk berdakwah. Sampai dengan detik hari ini, Islam itu berperang atas nama Islam selama 14 abad.
Jadi itu bukan mengeneralisir, tetapi kalau ada pembunuhan di Stuttgart kemarin di Gorok itu ya, orang dipancung pakai pedang, pakai samurai itu ya, dia memang berteriak Allahu Akbar. Kemudian kalau ada kemarin ada anak gadis yang diperkosa di Jerman, anak gadis itu diperkosa sama orang Maroko atau Libya, saya lupa, orang Sudan kalau nggak salah, dia imigran, terus dia sudah granted di Jerman. Kemudian ada gadis Jerman jalan, dia pakai pakaian terus diperkosa. Anak ini juga anak di bawah umur yang memperkosa ini. Lalu ditangkap. Terus anak ini bilang, kalau dalam Islam memperkosa kafir itu boleh. Wah kaget, wah heboh itu. Itu statementnya dia. Ya bahkan di Jerman waktu itu dibongkar ada orang sekolah Islam yang mengajarkan untuk melegalkan membunuh kafir. Jangan takut, boleh, halal hukumnya dalam kafir, tidak berdosa. Oh, itu sangat mengerikan sekali hal-hal seperti ini ya. Nah, kemudian kalau statement saya, Islam dari lahirnya Islam sampai dengan hari ini penuh dengan kekerasan. Oh iya, Anda nggak bisa pungkiri itu. Itu bukan mengeneralisir, salah. Bahkan judul saya hari ini pun bukan mengeneralisir. Anda sok tahu tadi si Ervan, saya belum selesai ngomong, Anda sudah langsung teriak-teriak begitu lupa kejang-kejang. Anda sok tahu, ya. Anda belum tahu saya mau ngomong apa, Anda sudah main potong dulu. Nah, itulah orang Islam. Ya, orang belum selesai ngomong, Anda belum tahu saya mau ngomong apa, Anda merasa sok tahu. Emang Anda Tuhan? Nah, gitu. Nah, inilah. Wow, they are blowing themselves up. Hebat, bangga, perfect. Dia bilang begitu kan. Nah, ini. Dan memang kenyataannya kan itu kan. Kalian bangga kan kalau ada orang ngebom bunuh diri, ya kan? Kafir yang jadi korbannya. Coba itu Santoso, teroris yang di Poso, waktu ditembak mati. Seluruh Poso yang Islam-Islam itu menangisi Santoso. Dianggap sebagai pahlawan. Ya kan? Ada kenyataan seperti itu. Anda kalau mau mengkritik saya, kalau sudah bawa, coba Ervan, kalau coba saya lihat, kamu sudah bawa data belum? Silakan Erhan. Sudah bawa datanya belum? Kalau belum, saya mute lagi ya. Silakan di-unmute. Silakan, sudah bawa datanya belum? Saya bawa data segudang malah. Nah, kasih. Saya bacakan ya. Silakan share screen, boleh. Silakan Anda mau share screen? Silakan. Oh, boleh. Mau apa? Mana? Saya nggak bisa share screen ya. Ya, udah. Saya dengarkan nih, tanggal 22 Juni 1209, dengerin, 1209. Lantas karena hal itu, Paus Innocent II memerintahkan untuk membunuh para pengikut Catres di tahun 1209, kota Béziers, Prancis. Pada tanggal 22 Juni 1209 pun dihancurkan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Sejarah tahun 1209. Iya, kamu kopokan telinganya ya. Tadi saya sudah bilang sejak abad ke-9. Sebentar, saya mengacu pada zaman terdahulu dulu. Anda tadi mengatakan jangan potong dulu, apa kamu Tuhan, kamu akan tahu. Yang saya maksud ada urut-urutannya, bahwa ketika dominasi gereja di abad pertengahan, dominasi gereja itu melebihi dominasi state, negara. Mereka yang menentukan undang-undang. Iya, kamu kopokan. Tadi sudah saya sebutkan. Ini kita lihat kekejaman gereja gitu. Abad ke-9. Atas nama agama. Iya, kamu kopokan kupingnya. Makanya dengarkan kalau orang ngomong, jangan keminter. Orang Islam memang goblok semua, saya tahu. Kamu yang goblok, Zong. Kamu tuh goblok, Zong, ya. Kamu tuh Cina anjing, tahu nggak? Wih, luar biasa. Serius, gak apa-apa. Kamu bisa tampakkan mukamu nggak? Siarin langsung aja. Kamu tampakkan wajah kamu dong. Seseorang dikasih toleransi tapi tidak menggunakan toleransi itu di negara yang mayoritas, itu adalah kurang ajar namanya. Iya, kamu tampakkan wajah kamu dulu. Kamu kurang ajar. Tampakkan wajah kamu dulu. Tampakkan wajah kamu dulu. Ayo, kalau kamu sudah memaki saya, kamu harus tampakkan wajah. Kalau enggak, saya remove kamu nggak bisa masuk selama-lamanya. Yuk, silakan tampakkan wajah kamu dulu. Buat apa saya tampakkan wajah? Oh iya dong, kayak saya dong. Saya mengkritik Islam, saya tampakkan wajah saya. Itu namanya punya titit. Kalau kamu nggak punya titit, macam Muhammad.
Nggak punya titik kamu. Loh, kamu yang nggak punya titik, Zong. Kamu Tampakkan cuma wajah berani kamu. di media. Nyatanya kamu nggak Kamu tampakkan cuma wajah berani di kamu. media. Kamu cuma Nyatanya berani di kamu nggak. media. Ayo dong debat face to face. Mana ya? wajahnya kamu? Face to face mana wajahnya kamu aja nggak ada face to Kamu face. muncul, jangan cuma ngumpet aja. Oh, saya Kamu muncul cerita dari tentang 2014. kamu Saya cerita sudah baptis tentang ustadz kamu. Mana wajah kamu? Kamu tuh cuma generalisasi, Oke. tahu nggak? Saya Kamu hitung menghina. 10, kamu tidak tampakkan wajah kamu, saya remove kamu. 1, 2, Paul Zong, otak kamu emang 3, kosong, tahu nggak? Kamu tuh cuma 4, kebencian yang kamu ini, 5, ya. Kamu itu kamu tahu 6, agama Kristen itu ketika 7, membantai semua di perang salib. Data kamu mana? 8, Tampakkan data kamu. 9, Tidak ada perang yang tanpa 10. tanpa Oke. asap. Otak kamu kosong, Zong. Wajah kamu Ya, mana? otak kamu kosong. Iya. Serius, Ternyata otak kamu tidak punya kosong. titik macam Ayo adu Muhammad. data sama saya. Oke, udah. Sudah. Kalau kamu kalau sudah memaki saya, kamu nggak berani tampakkan wajah, nggak usah ya. Berarti kamu nggak punya titik macam Muhammad. Oke, di sini ada Anto. Silakan Anto. Anto mau bicara, boleh ya? Udah unmute tuh, silakan tuh. Mana nih Anto nih? Udah saya unmute nih. Silakan. Kalau mulai menyanggah saya, kamu harus bawa data. Ya. Kalau kamu memaki saya, kamu harus tampakkan wajah. Oke, silakan Anto. Silakan. Ya, halo Pak. Ya. Selamat malam Pak. Ya. Selamat malam. Ya, saya nggak mau bantah Pak. Tapi memang sebenarnya kalau saya melihat begini, kekerasan dalam agama itu semuanya masuk dalam ranah politik Pak. Jadinya. Jadi kalau misalnya apa yang kekerasan di Perancis itu memenggal kepala dari seorang guru, nah itu saya rasa ya apa ya, karena imigran-imigran ini nggak tahu kebebasan apa namanya, berekspresi di negara maju seperti Prancis itu seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa saya masih di negara asal saya gitu. Nah, mereka kesadaran politik mereka yang masih tidak ada gitu loh. Jadinya ya akhirnya seperti itu. Nah, kalau misalnya berbicara kekerasan dalam agama, ya setiap agama pasti punya datanya. Iya. Ya, tetapi jujur sebenarnya kalau mau dilihat secara kekristenan itu tidak ada ajaran sama sekali di Alkitab yang mengajarkan bahwa kita harus membunuh. Karena Tuhan sendiri kan bilang sarungkan pedangmu kepada Simon Petrus pada waktu dia ditangkap, Tuhan ditangkap. Nah, menurut saya Pak Erhan tadi yang emosional tadi itu harusnya sadar. Anda harus meneliti kitab suci Anda, diteliti. Di surah At-Taubah itu jelas, di situ dijelaskan. Firman Allah itu kan kekal. Berarti itu sampai berlaku sampai sekarang, bunuh orang Nasrani sama orang Yahudi. Itu jelas. Kalau Anda meneliti kitab suci kami, itu tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak Erhan. Itu tidak ada. Yang Samuel itu, bangsa Amalek itu karena bangsa Amalek itu ya memang turunan dari Lucifer dia itu. Jadi dia itu dilahirkan untuk mengganggu bangsa Yahudi atau Israel waktu mereka hijrah ke Kanaan. Nah, makanya Tuhan memerintahkan untuk menghabisi mereka. Sebenarnya bukan menghabisi tapi ya karena mereka juga berdosa. Orang mereka menyembah dewa Baal, anak kecil itu dilemparkan ke api, ya kan? Begitu kan Pak Paul ya, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi memang kalau dalam perjanjian lama itu karena saat itu begitu barbarnya dan orang Israel harus survive di situ. Makanya di dalam perjanjian lama sampai dengan zamannya Maleakhi itu ya, maka ada pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang non-Israel. Orang Israel berperang yang lawan. Tetapi di zaman perjanjian baru,
Jadi kalau melihat ya mulai dari kitab Kejadian, kalau Iya, zaman Yakub dulu, Yakub itu betul. anaknya diperkosa sama orang sama suku lain begitu ya, saya lupa sukunya. Iya. Kemudian anak yang berkosa ini datang karena Hmm. di zaman itu kan mereka bersebelahan kan suku-suku itu kan. Iya, Bersebelahan itu dalam arti hidup di padang pasir, tapi kan dekat gitu betul. kan. Lalu yang Iya, berkosa ini berkemah akhirnya bersama ya. ya datang, oke mau saya nikahin. Kemudian Iya. anaknya Yakub ini eh, waktu boleh, tapi kamu semua harus sunat karena kami sunat. Oke, mereka siap sunat. Dan ketika itu mereka disunat, mereka kan mengalami infeksi karena dulu nyunat kan pakai batu, pakai pisau batu kan, jadi infeksi pasti. Hmm. 7 hari mereka lagi infeksi, malamnya itu dibantai satu suku itu sama Hmm. anaknya Yakub. Jadi di zaman itu kalau satu orang berbuat salah, satu suku itu bukan satu keluarga, satu suku itu bisa dibunuh semua. Makanya diberikanlah hukum Taurat untuk menghindari pembunuhan yang seperti itu. Akhirnya Betul. muncullah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti itu. Jadi kalau yang sakit giginya, yang diputusin giginya, jangan kamu bunuh orangnya, tapi giginya lagi. Giginya. Kalau Iya. satu orang yang membunuh, maka satu orang itu yang dibunuh. Jangan semuanya satu suku dibunuh. Itulah gunanya Iya. hukum Taurat. Nah, tetapi orang-orang Amalek dan orang-orang Filistin dan yang lain itu, orang-orang Kanaan itu, memang mereka berniat kalau mereka membunuh itu memang satu suku. Jadi kalau orang Israel masuk ke Kanaan, nggak bunuh mereka, maka habis semua. Itu Iya, zaman 3.500 tahun yang lalu. Bayangin, betul. 3.500 tahun yang lalu, hari ini Yesus sudah membatalkan 2000 tahun yang lalu. Jadi 2000 tahun yang lalu saja hukum Taurat sudah dibatalkan oleh Yesus. Yesus berkata hukum Taurat berlaku sampai dengan zaman Yohanes Pembaptis yang dimaksud. Betul. Kemudian Paulus dan para rasul pun menafsirkan perkataan Yesus dengan berarti hukum Taurat itu nggak perlu lagi sekarang bagi orang non-Yahudi. Hukum Taurat itu hanya bagi orang Yahudi. Bahkan orang Yahudinya sendiri yang homoseksual di negara Israel tidak dibunuh, tidak Hmm. dipenjarakan. Hmm. Jadi hukum Taurat itu sendiri sudah ditafsirkan ke dalam Talmud. Bagaimana cara kita memahami hukum Taurat? Orang Yudaisme pun punya Talmud dan orang Kristen punya perjanjian baru. Nah, Hmm. sekarang yang orang Yahudi, orang Yudaisme, dia akan mengikuti Talmud, bukan kata Taurat. Karena Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sejak Talmud zaman itu kalau Babel nggak malah, salah, Talmud itu kalau nggak salah interpretasi dari tafsiran Taurat. dari rabi-rabi Yahudi kan Iya, ya, Pak ya? dari Taurat. Makanya Oh, sejak zaman Babel, Esra Nehemia menggunakan yang namanya Targum. Kalau lihat baca Targum Kejadian 1 ayat 1-nya pun berbeda dengan yang ada di dalam Tanakh, karena itu adalah tafsir. Nah, mulai zaman tahun 200, maka mereka punya Talmud untuk menafsirkan Taurat. Nah, orang Kristen sejak zamannya para rasul punya perjanjian baru untuk menafsirkan Taurat, mengaplikasikannya. Makanya yang kita ikuti bukan Taurat, tetapi perjanjian baru, karena perjanjian ya, baru adalah firman Tuhan. Firman Tuhan betul. yang sebetulnya diambil dari Taurat. Itu seperti Ya, itu. Makanya itu dianggap kitab suci bagi kita. Tetapi ya. banyak orang tidak mengerti. Dia selalu mengutip perjanjian lama dan itu sudah dibatalkan 2000 tahun yang. Bayangkan orang Kristen 2000 tahun yang lalu sudah tidak pakai hukum Taurat, pakainya Ya. perjanjian baru. Nah, apakah Pak hukum Paul, ya, ya, maaf Pak, saya potong Pak. Itu saya mau tanya Pak, kalau di Eropa, seperti Bapak sekarang kan di Jerman ya, atau di ya, Belanda? Bapak di Belanda ya? saya bolak-balik Eh, Pak, ke Jerman ke iya, Belanda karena iya, pelayanan saya atau dari di situ. Perancis gitu ya. Itu kan mereka menerima sebenarnya itu kan imigran-imigran Muslim ya Pak ya, dari Ya, Syria, dari Sudan, dari ya. negara-negara Arab yang konflik itu. Mereka sudah berbaik hati menerima, tetapi balasannya seperti ini gitu loh. Iya kan? Mereka saya dengar Sebentar. juga yang di Ini CCI. bentar. Ini nggak boleh Pak. Omongan seperti itu di Eropa ini nggak berlaku. Maksudnya begini. Heeh, Satu orang imigran Islam yang melakukan kejahatan bukan iya. mewakili imigran yang lain karena imigran yang lain yang baik juga banyak. Yang Oh, mereka memang benar-benar lari dari perang Islam di negaranya, lalu datang mhm, ke Eropa untuk mencari kehidupan lepas dari Islam dan mereka
kemudian mereka melepas cadar, pelan-pelan lepas cadar dulu ya. Terus kemudian mereka udah melepas burkanya, tapi mereka masih pakai baju panjang ya, pakai baju kurung itu. Nah, jadi ada 11 juta imigran Islam di Eropa dan mungkin hanya sekitar 1.000 atau 4.000 lah, rata-rata kita bilang ya, karena kemarin kalau ada hitung yang terlibat dengan hal-hal seperti kekerasan seperti ini. Karena kemarin jumlah kriminal yang masuk ada sekitar 4.000-an kalau nggak salah yang masuk ke penjara-penjara di Eropa. Penjara di Eropa itu kosong. Malah kemarin beberapa penjara di Belanda itu dijadikan resort, dijadikan tempat wisata. Karena kosong. Nah, kemudian masuknya imigran ini memenuhi penjara-penjara itu karena ada imigran yang ilegal. Kalau ilegal di Eropa sengsara. Bayangin ini lagi musim dingin ya, nggak punya pemanas, mereka tinggal di luar, ada salju, kasihan. Jadi mereka kemudian mencuri. Nah, itulah isinya orang-orang seperti itu, merampok, mencuri, kebanyakan orang-orang imigran yang ilegal. Kalau dia legal, dia akan ditanggung oleh pemerintah, maka dia nggak kepengen bikin kriminal. Lawang sepatunya dia naik, di negaranya dia nggak bisa beli sepatu naik, di sini dia seluruh anak-anaknya pakai sepatu Adidas. Misalnya contoh seperti itu gitu kan. Jadi imigran di sini itu mereka dikasih makan oleh pemerintah. Mereka tidak melakukan tindakan kriminal kecuali yang dia penyusup yang dia memang mau menyebarkan Islam di sini. Itu yang orang-orang kurang ajar. Nah, mereka yang melakukan pembunuhan itu orang-orang ini yang keras-keras ini. Nah, sekarang ini pemerintah di Eropa pun makanya kalau sudah begitu langsung tembak tempat. Kayak pembunuhnya guru di Perancis itu langsung ditembak di tempat. Karena dia itu bekerja bukan dalam jaringan tapi individual, atas nama sendiri. Sehingga tembak tempat percuma, nggak bisa, nggak ada jaringannya yang hal seperti itu kecuali kalau bom. Kalau bom itu harus dicari karena kalau bom itu nggak mungkin dia ngerakit sendiri, pasti ada suppliernya. Tapi kalau yang dia melakukan penggorok gitu ya, berarti dia sudah siap mati. Dan hal-hal seperti ini dielu-elukan oleh teman-teman yang lain. Nah, nanti baru itu yang dilacak. Makanya tadi bukan orang-orang imigran Islam tidak berterima kasih, enggak loh, enggak semuanya loh. Balik lagi tadi kan enggak kita semuanya tidak ya, boleh Pak ya. mengeneralisir. Baik, Pak. Dan saya yakin banyak orang Islam yang baik, terutama yaitu orang Islam. Siapakah orang Islam yang baik? Yang sudah liberal dan yang sudah agnostik. Kalau dia masih mau melakukan syariat Islam, saya jamin 100%, 1.000.000% dia Tapi tidak akan Pak, baik. itu yang kasus yang di CCI Ministry yang Hatun itu, Miss Hatun itu yang diusir dari speaker corner kemarin, Bapak dengar nggak kasusnya? Itu kan sama Hatun, sama Jay Smith, sama David Wood kan dikritik. Nah, ini kok sekarang speaker corner biasanya untuk ekspresi kebebasan, kenapa jadi hukum syariah? Kenapa polisi malah melindungi mereka yang memprotes Hatun gitu loh. Mestinya ini yang kemudian tadi nih dikritik oleh Charlie Hebdo ini. Nah, ini. Iya. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Charlie Hebdo. Kalau orang yang ngomong, mengapa dibilangnya seperti itu, ya kan? Kalau orang Islam yang lakukan, sekarang kalau dibalik, apakah ada orang Islam akan bicara seperti itu yang digambar itu? Nggak akan ada. Jadi ini adalah sebuah ironik, ya kan? Ketika orang Islam kita kritik, maka kok nggak boleh dong mengeneralisir. Tetapi ketika langsung kita yang melakukan kayak ini, tadi Pak, ya, satu orang kulit putih dan dia belum Kristen loh, langsung wah itu Kristen, wah. Padahal orang kulit putih itu dia jelas pengikut Odin. Ada jaringan orang kulit putih yang dia benci dengan orang Islam yang mereka penyembah Odin, ya. Yang waktu kejadian pembunuhan di Swedia itu dia bilang demi Odin, dia bilang begitu. Karena itu kan dewa lama mereka kan, dulu kan Viking kan. Dewa lama, Viking. Demi Odin dia bunuh itu. Nggak ada demi Yesus bunuh semua, nggak ada. Makanya tadi kalau kemarin saya dapat ini Pak, Islamopop itu kan mereka kan menuduh ke kita yang Kristen di sana kan Islamofobia gitu ya kan. Nah, sekarang David Wood menjelaskan begini. Nah, bagaimana kita nggak Islamofobia? Orang di ayat kitab sucimu sudah jelas bisa dihalalkan membunuh kafir, Yahudi dan Nasrani, begitu loh. Ya kan? David Wood menjelaskan seperti itu gitu loh. Dan sekarang
Sekarang kalau misalnya interpretasi orang kan berbeda-beda ya. Ada yang misalnya David Wood, dia lebih berargumen, memberikan seperti Pak Paul juga berargumen di media sosial gitu kan, memberikan pencerahan-pencerahan. Tetapi kan ada kayak Brent Torrent yang di New Zealand itu, dia Mm-mm. menginterpretasikan kitab suci Al-Quran bagaimana? Kalau misalnya di surah At-Taubah itu ditulis, boleh membunuh ya kan orang Yahudi dan kafir. Terus dia membaca dan torrent itu yang membunuh di Christchurch yang di New Zealand itu membaca kitab suci orang Islam. Ya bukannya dia tambah Islamophobia itu, ya kan? Mm-mm. Wajar lah kalau dia membaca itu, kalau dia jadi Islamophobia gitu loh, menurut saya sih ya, gitu. Karena yang membuat Betul. Islamophobia itu kan dari kitab sucinya orang Islam itu Ya, sendiri gitu loh. betul. Bagaimana Anda dia mengeneralisir kita jadi rasis, kita jadi rasis terhadap mereka, terus, orang Eropa jadi rasis gitu loh. Lah sekarang bagaimana Ya, kalau ada beberapa kayak tadi Bapak bilang ada orang, apa, penyembah Odin, ya punya Odin. Odin Ya. dewa Odin, bapaknya Thor ya, Mm-mm. itu Mm-mm. akhirnya ya membunuh semua yang ada di masjid gitu loh. Mm-mm. Lah Nah, itu yang sekarang jelas serba itu salah gitu loh. itulah sebabnya, maka itu menjadi kritikan di Eropa. Misalnya nih, kalau Mhm. ada undang-undang di Eropa yang mengatakan Muhammad itu pedofil akan didenda 600 euro. Ya, ya orang berani berkata Muhammad adalah pedofil, ya, maka dia Wah, akan kena denda 600 lah euro. Ya, kenyataannya kan tetapi memang pedofil. bukan. Jadi begini, harus dibedakan. Ah, Jadi heeh. memang dulu saya nggak bisa terima, tapi saya kemudian memahami. Jadi Oh, Muhammad itu menikah dengan anak di bawah umur, harus diakui, iya itu iya. iya, Tetapi itu kan oke. terjadinya sekali, bukan berkali-kali. Nah, kalau pedofilia itu terjadi perulangan. Nah, itu kita harus Oh, objektif masalah itu. Jadi kelainan memang setelah seksual saya jadinya ya? memikirkannya, oh iya. Mhm. Tetapi ada hukum di Eropa tidak boleh berhubungan seks dengan anak kecil di bawah umur 18 atau 17 ya, saya lupa. 16 tahun kalau nggak salah. 16 tahun batas Wah, umurnya. Nggak boleh. ini Muhammad 9 tahun nih, Pak? Nah, jadi kita nggak boleh bilang Muhammad pedofil, tidak boleh. Tetapi kita mengatakan Muhammad berhubungan seks dengan anak kecil. Itulah sebabnya saya selalu Oh berkata Muhammad berhubungan seks dengan anak kecil. Dan dalam hadis ada oh Muhammad gitu. berhubungan seks dengan mayat istrinya. Terakhir ya. Iya Itu nekrofil iya. itu juga melanggar hukum. Terus ada Oh, hadis lain yang yang mengizinkan apa namanya kalau misalnya lagi dipandang pasir atau apa gitu ya, saya lupa ya, itu boleh dengan binatang begitu melepaskan itu kalau nggak ada ya, salah Pak, ya? begitu. Saya Saya baru saya dengar tuh hadisnya, tapi beberapa orang bilang hadisnya doif dhaif. gitu, tetap bilang doif karena dari Oh, tuturnya itu nanti nggak nyambung katanya begitu. Tetapi sanadnya. itu dari fight freedom, jadi oke lah kita bisa abaikan. Tetapi memang ada di Eropa ada 3 hal yang nggak boleh: berhubungan badan dengan mayat, berhubungan badan dengan anak kecil, berhubungan badan dengan berhubungan Binatang. seks dengan binatang. Itu akan masuk Mmm, penjara. Gitu, Pak. mmm. Oke, sebentar ini ada Pak Iman Wahyu ini, Pak. Silakan Pak Oke, Iman Pak. Wahyu. Oke, siap. Ya, Oke, selamat siang Pak. Jadi selamat saya mau siang. menambahkan Pak Anto, dengan hukum-hukum yang di Eropa ini, kalau orang itu sudah bersekolah dan dia, saya rasa sudah dari sejak anak-anak, dia itu akan mengetahui bahwa hukum di Eropa itu tidak boleh membunuh, tidak boleh ada kekerasan badan. Jadi kalau ada kekerasan badan, itu akan dihukum betul-betul berat sekali, Pak. Jadi mulut dengan mulut pun nggak apa-apa masih ya. Tapi kalau sudah menangani seseorang sampai dipukul aja, dia ada luka dan orang itu dapat saksi, maka orang itu akan dapat hukuman berat dengan denda yang mahal, dengan segala macam lah Pak. Jadi Pak Anto, saya cuma mau tambahkan, bukan mereka tidak tahu, mereka sudah tahu. Jadi kalau mereka sudah sekolah dan mereka dimasukkan ke dalam sekolah, orang-orang yang anggap aja mereka itu sebagai pendatang-pendatang begitu, itu kalau sudah sekolah mereka sudah diajarkan
hukum di Eropa, Pak. Ya, terima kasih, gitu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iman. Itu tambahan bagus sekali ya. Ini ada lanjutan Pak Musik. Ya, silakan. Iya. Teman-teman ini biar Pak Musik Eklesia dulu ya. Pak Musik Eklesia, silakan. Ya, silakan. Pak Musik sudah unmute. Lagi ngantuk orangnya. Silakan Pak Musik Eklesia. Oke. Garis keras di Eropa itu Pak, yang Ya. kan ada garis kiri, garis kanan gitu ya Pak ya. Kalau garis kanan kan biasanya dilandasi oleh agama. Kalau di Eropa garis kerasnya sebelah kanan itu dilandasi apa Pak? Kalau kiri kan komunis biasanya, sosialis kayak gitu Pak. Kalau di Indonesia kan begitu. Kalau Kapitalis. di Eropa Kapitalis murni. Oh, kapitalis murni ya Pak ya. Jadi Kapitalis bukan agama murni. ya Pak ya. Ya, sosialis juga kan ada sosialis, ada agama, baru muncul lagi agama lagi. Tadi kan ada kapitalis sosialis kan. Nah, tetapi mereka jadi, lebih ke chauvinistik gitu ya Pak ya. Di Eropa agama gitu. nggak bisa, nggak ada garis agama itu nggak boleh, nggak ada garis agama nggak ada. Lepas. Jadi politik, agama dan hukum itu lepas dari mereka, semua lepas dan tidak akan bercampur aduk. Ya, berarti yang walaupun ada partai itu Kristen itu tidak bicara agama, tetapi partai Kristen ini adalah memperjuangkan hak-hak gereja, misalnya pajak gereja gitu kan, atau perawatan gereja, karena gereja-gereja kan bangunan tua bersejarah dan ada beberapa usulan boleh dijadikan masjid misalnya gitu kan, karena ada gereja Katolik yang kosong, terus orang Islam ini dia kan nggak bisa bangun masjid kalau jumlah komunitasnya nggak ini, tapi dia boleh beli, kemudian boleh beli dan dia jadikan itu masjid. Nah, kemudian Partai Kristen ini akan berkata nggak boleh, karena itu nanti akan menjadi gap di antara kita. Ya kan, seakan-akan itu piala, padahal itu memang gereja itu kosong. Dan gereja-gereja Protestan, mereka kan sekarang pakai multimedia, mereka nggak bisa menggunakan bangunan tua, sedangkan bangunan tua ini bersejarah. Karena kalau misalnya kayak orang-orang Pentakosta, dia pakai alat musik lengkap, bagaimana dia mau pakai gedung yang tinggi besar begitu? Sementara gedungnya tinggi besar, kapasitasnya cuma maksimum 500 orang. Padahal gedungnya tinggi besar, karena terlalu banyak pilar-pilar besarnya kan. Nah, itu nggak boleh. Nah, terus akhirnya dijadikan, ada yang dibeli, sempat beberapa jadi masjid sempat. Tapi kemudian, terutama di Belgia ya, itu kemudian dilarang. Di Inggris juga pernah, sekarang dilarang. Nggak boleh. Jadi bolehnya buat restoran atau perpustakaan. Pembakaran Quran kemarin yang di mana Pak? Di Swedia. Itu sebenarnya kasusnya bagaimana sih Pak? Apa itu dilakukan oleh orang Kristen gitu? Bukan orang Kristen. Tidak ada di sini, tidak ada orang melakukan tindakan kekerasan atas nama Kristen ya. Nggak ada. Iya, di sini tuh nuduhnya pada begitu Pak soalnya. Bukan. Jadi nggak ada. Jadi makanya hari ini saya mau buka, tunjukkan. Misalnya kayak ini ya, tadi responnya orang-orang di Afghanistan, di Arab ya adalah singkirkan, pulangkan duta besar Prancis dari negaranya mereka. Sampai begitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya saya kasih tahu bahwa nggak cuma orang Islam yang dikritik, tetapi orang Kristen pun dikritik habis-habisan. Kayak tadi ada gambar-gambar yang tadi ya. Bahkan ini pun menteri-menteri pun dikritik semua ya. Dikritik. Seperti ini ya. Ini adalah kritikan-kritikan. Makanya saya tadi tampilkan. Ini ya waktu mereka diobrak-abrik kantornya ya. 5 tahun yang lalu diobrak-abrik, dibakar gitu ya. Gara-gara kartun yang ini tadi. Nah ini yang tadi yang nanti saya tunjukkan ini ya. Gara-gara kartun Muhammad ini, terus ada yang mati ya. Ada yang mati loh. Diberondong sama mereka. Iya, diberondong. Bahkan Yesus pun dikritik ya. Digambarkan dengan seperti ini. Nggak ada orang Kristen terus bunuh Charlie Hebdo. Dan padahal banyak orang Kristen yang fanatik ya. Iya. Apakah saya punya keinginan buat bunuh Charlie Hebdo? Saya juga termasuk orang Kristen yang fanatik ya. Nggak ada, karena itu kebebasan bicara. Karena kita nggak ada, iya. Iya. Dan saya hanya bisa mendoakan suatu ketika saya akan bertemu dengan orangnya, saya bisa menginjili dia.
ya kan? Iya, iya. Karena kan kita nggak bisa ketemu orang, misalnya ada satu politikus di Belanda yang bikin film fitnah sama Geert Wilder yang jadi Islam. Saya yakin itu Sebenarnya karena politik, ya karena karena dia karena dia Islam itu kehabisan suara, kemudian dia convert, dan dia mendapatkan suara gara-gara dia convert, maka dia bisa dapat massa, yaitu orang-orang ini Islam yang menjadi warga negara Belanda. Jadi itu Kristen, semua Pak. politik. Jadi memang dia menggunakan itu. Islam itu memang kendaraan politik yang paling Betul. yang paling enak, ya, karena Betul. bodoh. Muhammad juga dulu begitu kan, Iya, menggunakan itu untuk politik. untuk Ya, politik, menguasai wilayah. nggak ada orang Kristen terus kemudian membunuh Charlie Hebdo gara-gara kritikan dia seperti ini. Ya Nggak dulu ada. yang kasus Da Vinci Code itu, Pak. Da Vinci Code itu Nggak ada yang kan bunuh, parah, nggak kan? dibunuh. Iya, nggak ada yang bunuh. Film fitnah langsung dibunuh tuh si Van Gogh itu kan, si Van Gogh itu dibunuh. Tapi Da Vinci Code nggak ada yang bunuh sutradaranya. Padahal itu ada pelecehan benar-benar ya terhadap kekristenan. Kenapa? Karena kekristenan tidak boleh disiarkan atau dibela-bela dengan cara seperti itu. Nah, kasusnya guru tadi adalah seperti ini. Dia bilang, kalian boleh bicara, diajari. Itu memang murid diajari supaya jangan ada kasus-kasus kayak tadi yang suka menggorok orang. Jadi bukan mengeneralisir, goblok ini orang si Erfaran ini, ya. Bukan mengeneralisir Islamnya, tapi ini artinya kenapa di Prancis diajarin, dikasih tahu ini loh, kalian tuh boleh bicara. Yang tidak boleh tadi melakukan kekerasan, tadi seperti Pak Iman Wahyu, nggak boleh kamu melakukan kekerasan, nggak boleh. Kamu boleh bicara, tapi kamu tidak boleh melakukan kekerasan. Kamu boleh kritik habis-habisan. Seperti yang saya lakukan tiap hari di YouTube. Kita boleh. Saya legal di sini. Oh, di Indonesia saya udah mati. Nah, ini kita habiskan dulu loh. Lihat, Paus aja dikritik coba. Kurang baik apa sih Paus ini? Ya, kurang baik apa dia? Masih dia itu yang bongkar kasus pedofilia loh. Dan dia dikritik habis-habisan oleh para tokoh-tokoh Katolik juga. Dia bongkar dan dia hidupnya benar-benar sederhana. Tapi itu cuma masih dibuat karikatur yang tidak baik juga. Ya, ini contoh ya. Dibolehkan ya hal-hal seperti ini. Oh, biadab ini. Enggak, justru kalau kamu memang ateis dan saya kasihan sama kamu, ya harusnya didoakan dong. Kalau dia, nah contoh tadi yang bikin film fitnah, siapa tahu dia bisa kayak si politikus ini bertobat, ya kan, jadi Islam. Tapi kalau dibunuh, kan kamu nggak punya kesaksian. Nah, coba banyak penjahat-penjahat yang menghujat Yesus, ya orang-orang Islam yang menghujat Yesus, seperti Saifuddin, akhirnya kan terima Yesus. Dan itu menjadi kesaksian. Apakah ada orang yang pernah ngancam Saifuddin mau dibunuh? Orang Kristen? Nggak ada. Tapi dia tiba-tiba bertobat. Yusuf Roni, ya. Terus kemarin yang teman-teman lain ya, yang kemarin Yudi Mulyana, dan banyak lagi ya para penghujat-penghujat. Apakah mau kita saya yang bunuh? Bukan, dia mati sendiri diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah anaknya Hani Christian, anaknya Irina Handono, apakah anaknya si Stephen Indra saya yang bunuh? Bukan. Mereka mati sendiri diazab sama Allah. Nggak perlu diancam-ancam. Beda dengan orang Islam ketika ngancam saya, si Agustan, halal darahnya Paul Zhang. Nah, itu beda sekali. Ya, Anda harus membedakan hal-hal seperti itu. Nah, ini ada Pak Musik Eklesia. Silakan Pak. Tadi sudah saya unmute, Bapak diam saja. Silakan Pak. Silakan. Silakan Pak Musik Eklesia. Kayaknya orangnya nggak ada deh. Oh, ada. Silakan Pak Musik Eklesia. Sudah saya unmute. Suara Bapak nggak kedengeran. Mungkin Bapak perlu copot mikrofonnya, headsetnya. Kadang-kadang headsetnya juga bermasalah. Pak Paul. Ya. Mungkin Bapaknya itu belum siap. Boleh saya tuh ngomong sebentar? Ya, silakan. Ini Bapak ini, silakan. Ini Pak RD ya, silakan. Iya, ini Wah, sudah mantap lama kali. ketemu ini. Iya, ini saya baru baca ini di WhatsApp ini. Selamat pagi Australia. Ini saya baru baca di Sydney tahun lalu 2 orang dibunuh gara-gara bilang sambil teriak Allah Akbar itu ya di Australia. Iya, sebentar Pak Paul. Yang tadi itu Pak siapa itu yang
Mas Pak yang Ervan. marah-marah tadi itu. Ervan. Itu saya itu tinggal di Australia dan tahu persis bagaimana hidup di sini. Di Australia itu hanya 25 juta penduduknya, hanya 4% orang Kristen. Selebihnya itu adalah tidak percaya dengan Tuhan. Oke. Yang membunuh yang di New Zealand kemarin itu adalah orang Queensland. Dia itu orang Ya. kulit putih yang rasis. Dia itu pergi ke New Zealand. Jadi itu bukan bukan Kristen gitu loh, yang membunuh yang di New Zealand kemarin. Dan itu yang diangkat orang-orang Islam terus untuk seolah-olah itu yang membunuh di New Zealand itu orang Kristen. Salah. Iya. Salah itu. Jadi benar-benar salah. Jadi kalian jangan sampai dimakan isu orang-orang seperti itu. Bukan gitu loh. Memang Bahkan orang kami Islam suka sendiri hoax, Pak. betul. Bahkan kami sendiri sini orang Australia asli juga, orang Indonesia. Banyak kami di sini yang jadi korbannya orang-orang Islam juga, pendatang dari Timur Tengah sana. Coba itu yang Pak Paul bisa dibuka itu di YouTube itu Sydney Rampage itu udah saya kirim tadi di WA-nya itu. Juga tahun yang lalu juga sebelumnya itu juga orang Islam juga dengan sadisnya itu dia membakar mobilnya sendiri. Setelah ada orang yang menolong itu di-stabbing dengan pisau. Maksudnya di-stabbing itu berusaha untuk menyerang dengan pedang gitu loh. Apa nggak sadis, apa nggak biadab gitu loh. Jadi itu cuma saya seluruskan sedikit dari Pak S tadi itu. Pak siapa itu namanya itu lupa saya itu. Ervan apa siapa tadi? Iya, itu nggak saya butuh remove. Begitu dia 88. sudah mulai maki-maki saya, tapi dia nggak mau tampak muka, langsung saya remove. Artinya dia memang tidak punya etikat baik. Ya, kalau itu saya begitu aja, simpel Pak. Supaya jangan buang waktu kitanya, ya kan. Yang mau debat kusir boleh di sini. Begitu udah kalau dia mau mengkritik saya harus pakai data. Kalau mau maki-maki saya harus tampak wajah. Supaya kita fair dong, sama-sama jantan. Mulai kasusnya kemarin yang di Prancis kemarin itu, mereka tuh sudah mengintip semuanya itu YouTube orang Kristen gitu loh. Jadi siapa yang membahas itu, mereka itu langsung menyerang gitu loh. Dia menyerang dengan bawa isu-isu orang-orang oknum gereja dulu yang buat kesalahan, orang-orang Kristen yang buat kesalahan. Jadi itu mereka angkat gitu loh. Terus yang di New Zealand mereka angkat seolah-olah yang membuat itu orang Kristen gitu loh. Salah gitu loh. Jadi teman-teman Islam bertobatlah gitu loh. Jangan sampai seperti itulah gitu. Tapi kalau dalam ajaran kalian jelas baca surat At-Taubah. Kalau memang kalian itu mengatakan surat itu expired, sudah nggak berfungsi lagi, buang aja, sobek aja itu gitu loh. Tapi jangan cuma itu, di hadits juga masih ada. Sobek itu sehaditsnya gitu loh. Jadi cuma itu aja yang saya bilang Pak Paul. Jadi di sini sudah pagi, besok saya harus kerja. Selamat pagi teman-teman semua. Iya. Oke, saya ini lihat aja ya Pak. Ya, oke saya lihat aja Pak Paul ya. Terima kasih informasinya. Kalau yang Australia tadi saya nggak bisa tampilkan sebab nanti saya kena ban. Itu karena tadi saya baca dari radio resmi, dari berita resmi di Australia. Betul. Tahun Itu lalu ada dua orang Kristen itu dibunuh gitu ya, sama orang Islam sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Nah, ini itu contohnya kawan saya di Semarang. Ini kawan saya Pak di Semarang. Kejadiannya begini Pak Paul. Ya, silakan. Ibu-ibu itu mereka itu minum di kafe gitu ya. Namanya di sini kan pagi-pagi itu minum di kafe. Nah, dengan yang orang teenager itu datang dari gitu sambil bawa pisau itu langsung satu dibunuh, mati di tempat itu sambil menyebut nama Allahnya dari gua Hira. Terus yang satu lagi dicoba membunuh, tapi yang satu lagi itu sampai sekarang itu masih udah cacat, tapi masih hidup dia, puji Tuhan masih hidup dia. Itu yang dibunuh orang Islam yang di Sydney kemarin gitu loh. Sebelum itu juga ada itu mereka juga komplotan kemarin itu aturannya itu tahun Desember kemarin itu mereka sudah mau membom kantor polisi dengan gereja di Australia sini, tapi sebelum itu 2 bulan sebelumnya itu intelijen Australia sudah mencium gelagat mereka itu, akhirnya mereka boleh digagalkan gitu, tidak jadi. Puji Tuhan, jadi gereja-gereja dengan kantor polisi selamat, tidak ada kendala. Jadi karena ketahuannya itu
mereka itu sudah belanja dengan baut, mur semua itu dari toko-toko bangunan. Jadi polisi kan heran untuk apa mereka itu beli baut banyak gitu loh, paku semua segala macam gitu lah. Ini selidiki, mereka punya rencana untuk membom gereja dengan kantor polisi di Australia. Itu cuma sedikit informasi dari sini. Nanti kalau ada lagi nanti bisa beritahu Pak Paul. Oke Pak Paul ya, saya lihat Terima ya. kasih Pak Ede, informasinya luar biasa sekali. Ya, jadi memang adakah orang Islam yang baik? Banyak, yang liberal, yang agnostik, yang mereka sudah tahu bahwa Al-Quran hanya sebuah dongeng, atau sudah tidak absurd lagi untuk dilakukan. Mereka sadar-sadarnya, maka dia baik. Ya, karena dia akan berusaha untuk berinteraksi dengan agama lain, walaupun mungkin dia tidak percaya dengan Kristen, dia tidak percaya dengan agama lain. Bahkan mungkin dia sudah nggak percaya dengan Tuhan lagi, maka mereka jadi baik. Ya, nah, kalau Anda lihat, ya ini teman saya Omega Suparno, ya. Omega Suparno ini ya disebutkan sesuai syariat murtadin Omega Suparno layak dihukum mati. Ini kawan saya ya. Jadi dia adalah orang santri, seorang bekas santri. Kemudian dia mengalami pertobatan. Dia menjadi Kristen. Terus dia kemudian pergi sekolah Alkitab di STT Baptis ya di Semarang. Jadi masih lingkungan kita semua itu ya teman-teman. Dia belum selesai, tetapi dia memang sungguh-sungguh, dia lahir baru ya, bahkan dia memberitakan Injil di jalan-jalan dan kepada teman-temannya. Dia punya komunitas juga ya, sama seperti saya. Nah, kemudian dia ada temannya berusaha menyadarkan dia ex-santri ya, sama-sama dari pesantren yang sama. Kemudian ini dari VOA Islam ya, hanya media dakwah Islam dan Fight Freedom yang menyiarkan. Ini tidak disiarkan, tidak diberitakan di umum ya. Nah, kemudian ceritanya si Omega Suparno ini didakwahi kembali supaya kembali kepada Islam. Tapi alih-alih orang-orang ini, 3 orang ini akhirnya bukannya bisa berhasil, malah si Omega Suparno karena dia paham Alkitab dan dia juga paham isi Al-Quran, dia sekolah Alkitab ya kan, sekolah teologi di STT Baptis, bukan ecek-ecek kayak Agus Tan, sekolah teologi ecek-ecek abal-abal terdengar nggak jelas ya kan. Ini benar-benar STT Baptis ya. Jadi sekolah Alkitab yang terakreditasi benar-benar. Nah makanya dia bisa ngomongin si teman-teman santrinya itu. Oke, akhirnya kalah debat mereka. Oke. Dia bilang teman santrinya, nanti kita ketemu lagi. Kapan lagi buat melanjutkan. Nah, terus ditelepon pakai handphone si Omega Suparno-nya ini. Ini kata mertuanya. Ini dia mau dibaptis, gitu kan? Ditelepon sama temennya tadi, oh kita mau dibaptis nih, oke kita mau dibaptis. Wah, kalah debat, mau dibaptis. Senang, berapa orang? Ini ada 12 orang nih, mau dibaptis. Nah, dibawalah mereka dibaptis. Di janjian ke suatu tempat. Nah, si Omega Suparno ini janjian, dia ajak mertuanya yang pendeta senior. Kemudian, singkat cerita, ternyata mertuanya berhalangan. Nanti tunggu sebentar ya, jam diundur. Oh nggak bisa, nggak bisa, begitu kan. Singkat cerita, akhirnya dia pergi sendiri, dibantailah si Omega Suparno ini oleh orang-orang ini. Ternyata bukan mau dibaptis, tapi dijebak. Nah, hal seperti ini nggak diungkapkan ya di media ya. Nah, lalu mereka dengan bangganya berkata, sesuai syariat, maka murtadin Omega Suparno layak dihukum mati. Dan yang membunuh dia itu cuma kena 3 tahun ya. Yang bunuh Omega Suparno ini cuma kena 3 tahun penjara. Pembunuhan loh, rame-rame loh. Ya, ngeri ya. Nah, ini yang terjadi ketika Anda menista Islam atau Anda meninggalkan Islam. Oh, itu pun nggak bisa dijelasir. Iya, tetapi ada orang-orang yang seperti ini pada kenyataannya. Dan itu dari generasi ke generasi selalu ada seperti ini. Dan di seluruh dunia, bukan cuma di satu tempat saja. Apa yang salah? Nah, harusnya orang-orang Islam koreksi diri. Mengapa mereka membiarkan orang-orang ini bertindak atas nama Islam? Apa yang salah yang kalian ajarkan kepada orang-orang ini kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin?
Apakah sedemikian biadabnya Nabi Islam sehingga semua orang yang menghujat boleh dibunuh? Ya kan? Apakah sedemikian biadabnya sehingga orang yang menghujat ini boleh dibunuh? Ya, dianggap menghujat. Seperti saya sengaja tadi ya kasih gambar-gambar ya Charlie Hebdo supaya kalian tahu bukan cuma Islam saja, Kristen pun dihujat. Tetapi itu bukanlah sebuah hal alasan yang layak untuk orang ini dibunuh. Harusnya orang ini kita pertobatkan. Si Charlie Hebdo ini bukannya dibunuh. Harusnya kalau kamu tidak setuju dengan guru profesor di Prancis ini, harusnya bukan dibunuh. Itulah menunjukkan bahwa kalian memang blunder, kalian memang tolol, biadab. Ya kan? Nah, oke, di sini ada Pak Betrim. Siapa nih Pak Betrim? Silakan di-unmute. Sengaja saya buat ini ya, saya unmute semua, jangan debat. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Anda tadi bicara tentang Charlie Hebdo yang posting mengenai pembunuhan ya yang menghina, yang membuat soal karikatur Nabi Muhammad dan sebagainya gitu. Karikatur Yesus juga ya, bukan cuma Muhammad itu ya. Whatever lah. Bagi kalian mungkin Yesus kalian dihina-hina, kalian nggak ada masalah. Bagi kami itu masalah besar. Ya. Karena memang Yesus kalian memang sudah terbiasa dihina, toh? Ya kan, disalib, di strip out, strip off, ditelanjangin. Bagi kalian memang biasa itu. Karena Tuhan kalian aja pun kalian bikin sebagai image. Ya kan, kalian sembah patung. Kalau kamu bilang kalian salah ya, karena saya bukan termasuk yang kamu bilang kalian tadi ya. Saya tidak pernah membuat. Karena Paul Zhang, Anda beberapa bulan yang lalu saya ada bikin statement Paul Zhang. Ingat nama saya Betrim. Ini foto, ini muka saya ada ini tampil ini. Iya. Ya. Saya punya titik cukup besar dibandingkan dengan titik Anda beragam. Coba lihat. Ya, buatlah titik Anda. Buka dong. Titik Anda. Loh, kamu yang bilang punyamu lebih besar, kamu kasih lihat dulu. Nanti kalau kamu kasih lihat punya tadi saya. Anda ngomong titik-titik. Tadi Anda ngomong titik-titik. Kamu Pendeta bilang kayak begitu kamu ngomong lebih titik. besar dari saya. Karena kamu tunjukkan dulu. Tadi kau ngomong titik-titik sama orang Muslim. Kamu tadi bilang titik kamu lebih besar. Tunjukkan dulu. Ya kamu yang bilang orang Muslim nggak punya titik. Jangan, kamu tunjukkan dulu. Pendeta kok ngomong kayak pendeta dari mana kau kayak begini? Kok pendeta dari mana? Ya? Ini oke lah udah, forget it. Sekarang saya mau tanya. Beberapa bulan yang lalu aku ada posting tentang pertambahan jumlah jumlah Muslim di seluruh dunia. Kau kasih statement di situ, Jing. Nama kau bukan Zhang lah, Zing lah. Zing. Kau bikin statement di situ 20 juta Muslim jadi murtad setiap tahun. Sampai hari ini, detik ini aku minta buktinya mana, Zing? Masih ingat nggak kau, Anjing? Kamu tunjukkan, saya berkata 20 juta Muslim di Indonesia. 20 juta Muslim kau bilang jadi murtad setiap tahun. Di mana? Di mana? Di YouTube. Di YouTube kau. Di mana? Yang di negara mana? Di YouTube kau ngomong. Makanya kalau ngomong pakai fakta, pakai bukti. Kalau aku ngomong pakai bukti, Jing. Ya kan? Muslim pertambahan Muslim di Amerika setiap tahun berapa? Pakai bukti, aku posting itu di komen kau. Kamu sekali lagi bilang saya Jing, saya remove dari YouTube saya. Ya, saya bukan takut macam Nabi kamu. Ya, saya bukan takut Jing. Kenapa takut kau, Jing? Nama saya bukan Jing. Kamu tahu sopan santun nggak? Orang Islam memang biadab. Nama kau siapa nama kau? Nama saya Paul Zhang. Kau lebih nggak biadab lagi kau. Kafir anjing kau, pantesan Nabi Yesus, pantesan Tuhan kau manggil kau anjing. Tunjukkan ayatnya Tuhan panggil saya anjing. Hah? Tunjukkan ayatnya. Tuhan kau manggil anjing nggak? Matius. Ya. Tunjukkan ayatnya Tuhan panggil saya anjing. Tunjukkan. Saya kasih 1 miliar kamu kalau kamu bisa tunjukkan ayatnya kalau Tuhan Yesus manggil saya anjing. Kau buka ayatnya di Matius. Bentar ya. 1 miliar saya kasih kamu. Bentar anjing. Dasar biadab. Bentar Jing. Islam. Mana ada orang Islam nggak biadab sih? Ini salah satunya ini. Bentar Jing. Ini.
Macam nabinya, Jing, nggak umatnya. Jing. Baca Matius 15:21 sampai 26, Jing. Mana ada Kau baca kata di itu situ, Matius, Jing. Paul adalah anjing. Mana di situ ayatnya? Memang bukan Paul anjing, kafir anjing seperti kau. Mana ada tulisan di situ kafir anjing? Ada ditulis di situ non Yahudi anjing, kalau Yahudi domba sesat. Mana ada tulisan di situ bilang Apa, Jing? kafir? Mana ada di situ bilang domba sesat? Anjing, Matius 15:21 sampai 26, kau baca itu anjing. Ada Nggak di ada, situ saya kata ditulis. Alkitab. Saya kata Alkitab, nggak ada tulisannya di situ. Kenapa Yesus nggak berkata ditulis? kepada perempuan Sirofenisia, ya, perempuan Sirofenisia. Jadi tidak ada dibilang kafir, tidak ada dibilang Paul, tidak ada dibilang, nggak ada, ya. Paham kamu? Bodoh kamu. Orang Islam itu bodoh memang. Nggak ngerti cara baca, lebih keminter kamu. Oke. Ya, sebentar ya. Nggak ada ya ayatnya ya. Matius 12 tadi itu adalah perempuan Sirofenisia. Saya kata Alkitab ya. Anda jangan macam-macam sama saya. Saya kasih 1 miliar kalau udah bilang kafir adalah apa, Paul adalah anjing tadi. Nggak ada kamu ngomong sembarangan kamu. Ya. Dan saya tidak pernah mengatakan di Indonesia 20 juta. Saya katakan 7 juta tiap orang, tiap tahun 7 juta murtad. Datanya dari mana? Datanya dari umatnya kamu sendiri nih. Dari VOA Islam juga nih saya tunjukkan ya. Ya, ini datanya bukan dari kata saya. Ini dari orang Islam sendiri. Jadi kalau kamu bilang 20 juta ya kamu tolol. Mungkin seluruh dunia lebih dari 20 juta malah. Ya, kalau seluruh dunia lebih dari 20 juta. Di Indonesia saja 7 juta muslim per tahunnya dimurtadkan. Jumlah umat Islam Indonesia menurun drastis. Ini dari VOA Islam, dari media dakwah Islam sendiri ya. Bukan kata saya, kamu goblok, kamu orang Islam memang nggak akan jadi Islam kalau nggak goblok. Indonesia nggak akan maju kalau selama mayoritas masih Islam. Percaya saya. Ya, ya kepalanya kayak tadi, hitam-hitam semua. Karena ditutup pakai martil itu kan kepalanya kan, makanya jadi goblok dia. Oke, saya mau tunjukkan kepada Anda tadi ya, bahwa si Pak Petrin tadi berkata bahwa Islam bertumbuh di seluruh dunia. Salah, nggak ada ya. Islam bertumbuh karena kawin mengawin beranak macam tikus. Ya, pernah saya tunjukkan ini contohnya nih ya. Contohnya kan saya kasih tahu ilustrasinya itu seperti ini. Saya kasih contoh ilustrasinya nih ya, supaya kamu paham nih. Mengapa di Eropa ada terjadi pertumbuhan Islam yang lebih daripada pertumbuhan Kristen? Ya, karena satu orang, nggak kelihatan ya, sebentar. Supaya kalian paham ya, pinter gitu loh, jadi pinter dikit gitu loh. Oke, kelihatan ya.
Oke, supaya Anda paham nih, lihat ya. Satu orang Eropa menikahi satu orang wanita, ya, satu orang pria menikahi satu orang wanita, satu orang, nggak boleh dua. Hukumnya nggak boleh dua. Di Eropa nggak boleh, ya. Satu orang pria untuk satu wanita, nggak boleh dua. Dia punya anak, orang Eropa itu rata-rata anaknya 2, maksimum 3, rata-rata, ya. Karena mereka sangat memperdulikan masalah pendidikan dan kasih sayang. Tapi satu orang Islam, ya, dia menikahi 4 sampai 5 perempuan Islam. Kemudian anaknya antara, ini ya, dia punya anak 5 sampai 10. Anda bayangin kalau dia 5 saja, maka 5 kali 4. Maka satu orang Eropa nanti akan punya, kalau sudah kejadian seperti ini, maka satu orang Eropa, tadi ya, satu pasang orang Eropa, ya, dia akan punya 3 anak, maksud Anda 3 anak rata-rata. Kemudian satu orang Islam, ya, dia menikahi 4 orang, maka dia akan punya 5 dikali 4, 20. Ya. Maka 3/20. Itulah pertumbuhannya, seperti itu. Karena kawin-kawinan itulah sebabnya orang Islam itu kemarin di Indonesia heboh. Seminar-seminar bagaimana mendapatkan istri 4 sekaligus. Anda paham? Satu orang Eropa punya 3 orang anak, satu pasang. Kadang-kadang satu pasangnya bukan laki-laki sama perempuan, tapi perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, karena boleh di sini ya, dan legal. Jadi nggak punya anak, maka dia mengadopsi anak-anak orang Islam yang dibuang tadi. Makanya ada banyak sekali keluarga-keluarga bule, anaknya orang Maroko, orang Libya, orang Irak, orang Arab, yang orang tuanya udah nggak ada. Mereka pergi ke sini, diadopsi sama mereka. Mulia sekali ya hati para homoseksual dan lesbian ini ya. Dia mengadopsi anak-anak orang-orang Islam ini. Anak-anak Afghanistan yang paling banyak ya. Banyak. Dulu di Jerman, banyak sekali, waktu zamannya Perang Vietnam, banyak sekali orang-orang Eropa mengadopsi anak-anak Vietnam. Yang orang tuanya mati, dibawa semua akhirnya. Ya, yang diadopsi. Makanya ada menteri-menteri itu, banyak sekali menteri di Jerman itu orang Vietnam. Pejabat-pejabat di Jerman itu banyak sekali orang Vietnam. Karena dari orang tuanya jenderal atau politikus atau apa ya. Sehingga anak-anaknya pun bisa masuk, punya akses ke sana. Nah, berbeda. Sekarang lihat pertumbuhan Kristen di Eropa. Satu keluarga Kristen punya 3 anak, satu keluarga Islam punya 20 anak. 3/20. Ya, Islam bertumbuh di seluruh dunia bukan karena konversi, tapi karena beranak pinak macam tikus got. Ya, supaya Anda paham. Nah, tadi sudah saya tunjukkan buktinya, ya, bahwa di Indonesia sendiri ada 7 juta Muslim. Di Indonesia sendiri ada 7 juta Muslim. Itulah bedanya. Ya, kalau saya ngomong selalu pakai data ya, nggak macam orang Islam ngomong asal jeplak aja. Saya kalau ngomong pakai data. Nah, mengapa hal ini membuat saya sangat marah sekali? Ketika agama itu tidak bisa dikritik dan bahkan tidak di Indonesia nggak ada tuh
yang ikut mengutukin pembunuhan orang guru yang mengkritik Muhammad ini. Kayak tadi orang tadi malah setuju, ya kan? Orang tadi malah setuju dibunuh si Petrim tadi, ya kan? Mau komentar apa coba? Kalau itu diizinkan. Itulah sebabnya kalian orang Kristen menginjil. Karena kekristenan di Indonesia ini sudah lebih dari 30%. Ya, Anda harus terus berjuang sampai orang-orang Islam ini yang menjadi Kristen ini berani declare. Nanti Anda akan sadar ya sebentar lagi. Dan orang-orang Islamnya makin radikal dan itu sudah resiko. Tapi kalau Anda diam-diam saja, nanti akan selalu kejadian setiap kerusuhan orang Cina nanti diperkosa, setiap kerusuhan gereja dibakar, setiap ada revolusi, selalu orang Kristen dan orang Cina jadi korban. Orang Cina dianggap orang asing, orang Arab dianggap pribumi, padahal orang Arabnya ya dia jual beli perempuan-perempuannya kalian di Indonesia, ya, nah, di puncak itu. Itulah sebabnya saya melakukan kritik sosial setiap hari, karena saya punya kebebasan bicara di sini. Tetapi seperti Anda tahu tadi katakan, saya mengatakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Eropa. Begitu ya. Nah, teman saya Omega Suparno tadi kemudian dibunuh, ya, dicincang, yang membunuhnya hanya kena 3 tahun. Kalau Anda ingat kasusnya Meliana yang di Tanjung Pinang itu, dia itu cuma minta agar suara toa masjid dikecilkan. Dia kena hukuman 18 bulan. Lalu, orang-orang yang membakar vihara dan gereja di Tanjung Pinang, dia kena hukuman cuma 3 bulan. Semoga Anda paham ya, betapa biadabnya agama ini, betapa biadabnya kalau sampai Indonesia jadi khilafah. Belum jadi khilafah saja kalian sudah ditindas. Itulah sebabnya Anda harus memberitakan Injil sekeras-kerasnya. Ya, kalau 1 orang, Anda bisa dipenjara. Kalau 100 orang, pemerintah mikir, kalau 1 juta orang Kristen dia teriak memberitakan Injil dengan lantang, Anda bisa bayangkan, ya, kalau ada 100 orang Saifuddin saja di Indonesia yang berani dengan lantang, 100 orang saja. Saifuddin itu tiap minggu membaptis targetnya 12 orang ya. Kalau saya lagi banyak-banyakan baptisan, waduh, saya kalah terus ya. Dulu Saifuddin selalu sama saya, dia baptis 5, saya baptis 5. Saifuddin baptis 12, waduh, saya bilang. Tapi saya nggak kalah, karena kan di Eropa kan. Kalau kita sekali baptis itu 20 orang, 40 orang. Kita sekali baptis itu ya, rame-rame ya. Hanya sayang mereka tidak berani declare. Beberapa yang berani foto boleh ya, saya izin. Tapi mereka belum. Dan kapan-kapan kalau mereka sudah selesai dengan urusan ini, mereka keluarganya sudah dibawa kemari, baru mereka declare. Nanti saya akan buat ya serial kesaksian-kesaksian mereka. Ini saya lagi bikin berjanji dengan teman saya yang ada di Jerman ya. Itu yang saya baptis pertama kali, dia janji sama saya nanti. Dia sekarang sudah bekerja, jadi dia sudah bebas tadi yang makan. Hanya saya lagi berpikir itu dalam bahasa Inggris kesaksiannya ya. Ini teman-teman di Indonesia ini apa pinter ya? Kalau yang Kristen rata-rata pinter bahasa Inggrisnya ya, karena pendeta-pendetanya kalau khotbah kan selalu diselipi bahasa Inggris, kadang-kadang baca Alkitabnya bahasa Inggris ya. Kalau yang Islam ini kan, jadi saya lagi mikir nanti bagaimana teknisnya. Saya lagi pakai perangkat lain, jadi waktu ngomong langsung auto teksnya langsung keluar begitu ya. Saya lagi berusaha pikirkan caranya. Ya, jadi teman-teman, begitulah yang terjadi. Anda harus memberitakan Injil. Kalau enggak, selesai Anda. Nah, kasus-kasus kayak di Prancis ini, mengapa mereka blunder, langsung bunuh, langsung gorok? Karena mereka memang, pemerintah juga tidak anti-Islam. Nggak ada pemerintah Eropa anti-Islam. Walaupun di dalam hati orang-orang Eropa banyak yang marah ya dengan kejadian-kejadian laki-laki orang Islam, laki-laki orang Islam.
Tetapi karena orang Kristen itu diajari untuk kritis, tidak mengeneralisir. Makanya tadi saya katakan beberapa teman, oh, mengapa mereka tidak tahu diri? Oh, bukan mereka, Pak. Bapak nggak boleh ngomong begitu. Hanya satu dari sekian. Hanya sekitar 4.000 dari 11 juta imigran ini yang kurang ajar, yang jahatnya minta ampun. Karena yang lainnya memang benar-benar lari. Mereka tetap Islam. Ya, saya sudah membaptis ratusan ya, dan total mungkin sudah ada 2 jutaan kali atau 3 jutaan orang yang jadi Kristen di sini di Eropa ya. Udah banyak ya. Mereka kayak di Berlin aja ada 1.000 orang Iran, dan ada gereja Syria, kemarin itu ada sekitar 200-an gereja di Berlin saja nih ya. Gereja Syria, gereja Iran, ada gereja Irak, ada gereja kemarin satu lagi Yemen ya. Ada gereja Yemen, komunitas Yemen. Itu contoh aja ya. Nanti komunitas mereka banyak sekali. Dan partner saya di Jerman yang sudah yang membaptis sama saya sekarang menjadi pendeta di camp. Ya, karena ada banyak sekali orang-orang di camp yang mau convert jadi Kristen. Nah, karena dia selalu bersama dengan saya, akhirnya dia terkenal di camp. Di camp ini dia terkenal ya. Makanya dia jadi pendeta camp pengungsi. Nah, kemudian sama Jerman secara ofisial dia dijadikan gembala di sana, di dalam camp. Luar biasa sekali. Nah, kalau Anda melihat, ya tadi si Pak Petin tadi yang ngawur tadi, saya nggak ngomong kosong ya, saya nggak pernah bilang 20 juta, 7 juta. Ya, di Indonesia itu 7 juta tiap tahun. Maka Anda bayangkan, ya dalam waktu dekat ini, Kristen akan mayoritas. Itulah sebabnya saya juga mengkritik orang-orang Kristen yang suka menyesat-nyesatkan orang lain. Karena nanti Anda ketika mayoritas dengan kebodohan orang-orang sisa ex-Islam, sisa kebodohan orang ex-Islam ini, Anda sedang memasukkan dia ke dalam bencana. Orang Islam ini kan begitu dibilang sesat, dibakar kan, masjidnya seorang-orangnya. Masjid Ahmadiyah itu seorang-orangnya dibakar di dalamnya. Syiah juga sama, dibakar sama orang-orangnya. Nah sekarang ketika bayangin orang-orang ini jadi Kristen, mereka belum paham Alkitab. Apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah orang-orang ini akan bertindak hal yang sama. Ya, ketika Anda berkata orang lain sesat. Bahkan saya berkata saksi Yehova pun tidak sesat selama dia percaya Yesus adalah majikan dan juru selamatnya. Tuan, kurios ya. Jadi Anda harus hati-hati. Anda jangan mengeneralisir. Satu. Kedua, Anda juga harus mulai kritis. Ya. Anda harus mulai kritis terhadap fakta-fakta sosial. Dan teman-teman pendeta, jangan mudah mengatakan orang lain sesat. Karena Anda nggak akan beda nanti sama orang Islam. Nggak akan beda. Ya. Kita pernah punya sejarah kekerasan walaupun tidak ada lagi. Tetapi ketika nanti terjadi transisi, bukannya tidak mungkin itu akan terjadi ulang. Karena orang-orang ini belum beragama dengan benar, belum percaya Yesus dengan benar. Dia masih bawa tradisi Islamnya. Hati-hati, walaupun ajaran di dalam kekristenan tidak ada membunuh. Tidak boleh. Para rasul dan Yesus tidak pernah sekalipun membunuh orang demi dakwah, beda dengan Muhammad. Ya, dia perintahkan perang. Bahkan dengan sahabat-sahabat Muhammad, bahkan generasi-generasi selanjutnya, bahkan sampai dengan hari ini, mereka diizinkan membunuh orang demi membela agama. Di Kristen nggak boleh, ya. Luar biasa sekali. Oke, kita cek dulu ya. Sebentar lagi kita akan selesai. Oh, sorry, saya harus menyelesaikannya sekarang. Di sini ada Herr Iman Wahyu. Kita akan menutup dalam doa. Herr Iman Wahyu, bist du noch hier? Kannst du für uns beten, bitte? Pak Iman Wahyu, oke. Saya unmute ya Pak Iman Wahyu. Ya, terima
Terima Oke, kasih. ini karena saya 10 menit lagi saya harus mengajar, ya, karena jangan kemarin kita kebablasan. Ya. Oke, Teman-teman, mari kita berdoa. sekalian doa berkat ya Pak Iman. Ya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah pimpin dan piarakan kami, sehingga kami tidak kekurangan satu apapun juga. Biarlah mereka-mereka yang tidak mengerti, boleh mengerti akan firman-Mu, dan biarlah hati kami yang betul-betul menerima Engkau sebagai juru selamat kami, Engkau boleh bukan sebagai hati yang berbatu-batu, tapi sebagai hati yang seperti tanah yang subur, yang membawa banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga mereka bisa menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Tuhan, saya percaya dan yakin, dan kami juga percaya dan yakin Engkau akan memelihara dan menolong Indonesia serta Jerman agar negara ini dua-duanya boleh damai dan sejahtera, dan terutama di Indonesia, biarlah rakyat Indonesia boleh menikmati hasil bumi mereka, dan boleh jangan sampai ada beberapa orang yang memakai kesempatan-kesempatan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tuhan, kami percaya dan yakin Engkau adalah sumber dari hidup yang kami tahu, dan Engkau adalah sumber dari pengetahuan. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah Kau biarkan Pak Paul Chang agar dia boleh selalu menyampaikan firman-Mu dan taat akan apa yang dia telah ikrarkan di dalam hidupnya. Lindungi dia, lindungi keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan dia di dalam tangan-Mu. Juga kami semua yang mendengarkan segala firman-Mu ini, biarlah kami tahu dan nyata bahwa apapun yang keselamatan itu tidak ada daripada orang lain, tapi hanya boleh datang daripada Engkau saja. Mari kita mendengarkan berkat Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau sejahtera. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amin. Amin. Dankeschön, Herr Iman Wahyu. Bitteschön. Aus Danke Czech. auch. Oke, teman-teman yang ada di live Zoom dan di live YouTube, demikianlah sekilas info dan pembahasan tentang Charlie Hebdo, guru Prancis, Omega Suparno, dan si Abdul dalam rangka kebebasan bicara. Jadi Anda lihat, hati-hati ketika Anda tidak bisa dikritik, ketika agama Anda tidak bisa dikritik, Anda akan bodoh seperti orang-orang yang tadi komen ya, cuman bisa kejang-kejang. Saya maklum tadi mereka marah-marah, ya, apalagi sampai kemudian ngomong-ngomong menyerang pribadi, ya, Anda nggak bisa membantah. Saya kan bilang kalau Anda bisa ngalahkan saya debat, ya, saya kasih 10 juta rupiah, ya, saya kasih 10 juta untuk ngalahkan debat, ya, nggak ada yang berani. Kalau Anda bisa buktikan saya yang bayar saya kasih 1 miliar per sayembara. Ya, kalau Anda datang ke sini membantahnya harus pakai data. Ya, jangan Anda membantah nggak pakai data. Anda akan terlihat bodoh nanti. Sebab saya datang dengan data. Tadi saya tunjukkan semua ya. Saya nggak main-main begitu. Anda mau angkat satu topik, Anda bawa datanya. Nanti saya kasih datanya. Karena saya pun berhati-hati kalau bicara, saya nggak sembarangan. Yang dengar ini ada puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang. Jadi saya sendiri berhati-hati karena pengajaran hari ini nanti akan orang pakai lagi. Kalaupun saya salah, saya akan meralat dan saya akan mengatakan saya salah.
harus begitu ya. Tetapi so far belum ada yang bisa membantah yang saya katakan ini. Semua YouTube saya ada ratusan video, ya nggak ada yang bisa membantah. Jadi teman-teman, kalau saya berkata misalnya titit, apa sih bedanya titit sama penis? Sama kan? Apa titit sama penis beda? Saya punya titit, kamu punya penis, terus bentuknya oh ya bentuknya memang beda-beda kayak tadi. Penis dia lebih besar, ya tunjukkan dong kalau penis dia lebih besar. Tunjukkan dulu dong, ya kan? Nah, kalau sama saya juga jangan sembarangan ngomong ya. Kalau sama ngomong saya tagih loh kamu. Ya itulah begitu. Jadi saudara hati-hati. Anda pun di Indonesia tidak harus seperti saya. Saya punya kebebasan bicara di Eropa. Karena Eropa adalah tanah yang merdeka. Orang bicara bebas. Dan orang-orang Islam ini membuatnya menjadi tidak bebas. Ya. Mengeneralisir, enggak. Memang di dalam ajaran agama Islam kan memang nggak boleh bebas bicara. Di semua negara Islam Anda nggak bisa bicara bebas. Nggak bisa. Bahkan di Indonesia mayoritas Islam Anda nggak bisa bebas bicara. Daud Ali di penjara. Saifuddin di penjara. Ya. Banyak orang di penjara. Tapi hari ini saya ada di Eropa, saya punya kebebasan berbicara dan saya gunakan media sosial ini untuk menyampaikan. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini ada di hati Anda semua. Ya, Anda nggak usah munafik dan Anda nggak usah ikut seperti saya mengkritik secara terang-terangan seperti ini. Karena Anda pasti langsung dijemput polisi besok. Tetapi Anda bisa memberitakan Injil. Ingat, memberitakan Injil itu bukan mengabarkan organisasi Anda, tetapi mengabarkan pengampunan, kasih, ya, dan memberkati dan membagi periuk kasih Anda kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, demikian. Salam semua, Shalom Indonesia, dan dimanapun Anda berada, di Australia, di Jerman, di Belanda, di Eropa, di Taiwan, di Korea, dan di Amerika, ataupun ada di Afrika yang mendengarkan siaran live dalam bahasa Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati.